Indonesia International Motor Show atau IIMS tahun 2016 baru saja berakhir pada Minggu 17 April lalu. Ajang bergengsi tersebut mampu menarik pengunjung yang menembus angka target yaitu 388.334 orang. Nilai transaksinya bahkan mencapai angka 2,1 triliun. Berbagai promo yang digelar ATPM dan perusahaan pembiayaan menjadi daya tarik tersendiri. Sayangnya, tak sedikit masyarakat yang membeli kendaraan tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan kocek pribadinya. Langkah apa yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan membeli kendaraan? Simak sejumlah tips dari Eko Endarto, perencana keuangan dari Finansia Consulting. Ketika bicara kendaraan, maka sebenarnya kebutuhan utama adalah untuk membawa seseorang untuk berjalan lebih efisien, lebih gampang. Benar ya? Sehingga apa? Ya kalau cuma jalan doang sih ya, mobil paling kecil pun bisa, gitu ya. Cuman masalahnya adalah, kadang-kadang kebutuhan itu bukan hanya bersifat transportasi, tapi juga bicara mengenai kebutuhan aktualisasi diri dan seterusnya. Nah, ketika orang pada level aktualisasi diri, pasti bukan hanya sekedar transportasi dia pikirkan, tapi apa? Ketika dia memilih kendaraan, selain fungsi transportasi, juga bisa meningkatkan aktualisasi dirinya. Nah, pastinya ya, kenapa? Karena kan tadi kita bicara bahwa ketika dia udah menggunakan hutang, maka dari penghasilan dia 30% untuk cicilan hutang. Sehingga apa? Tinggal beberapa persen lagi untuk kebutuhan hidup dia. Nah, kalau dia rutin investasi, maka dipotong lagi 10% nih. Berarti udah 40%, tinggal 60% lagi nih dia gunakan untuk kehidupan dia. Kalau dia nggak punya asuransi, dia harus masukkan lagi 10% untuk asuransi. Berarti tinggal 50% nih dia kelola untuk apa? Kebutuhan pribadi plus pengelolaan kendaraan tadi. Sehingga harus benar-benar dia pikirkan kendaraan apa yang dia beli. Mampu nggak dia mengelola keuangannya dan juga mampu menjaga kendaraannya. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik sehingga kedepannya tidak akan menggerogoti keuangannya dia. Dengan penggunaan sendirian dan kita katakan kita menggunakan pula dengan cara kredit, ya baru itu paling bagus. Kenapa? Pertama, ada biaya ada jaminan untuk perawatannya. Oke, beberapa kendaraan bahkan sampai 5 tahun tuh untuk perawatannya. Nah, kalau bagusnya sebenarnya bagus di bank. Ya, kenapa? Karena pertama bunganya biasanya lebih rendah, biasanya ya. Terus kedua tadi, kemudahan untuk debit rekening, jadi mau nggak mau harus di awal bayarnya. Sehingga kemungkinan untuk gagal bayar agak kecil. Ketiga, kalau di leasing itu kan barangnya adalah barang leasing sebelum lunas. Sedangkan di bank, barang itu adalah barang kita yang kita kredit di bank, lewat bank. Ya, jadi beda ya. Itulah kenapa kalau di leasing 3 kali terlambat tarik. Kalau di bank 3 kali terlambat masih peringanan ketiga. Sampai kita benar-benar nggak bisa lagi 6 bulan baru diambil mobilnya. Ya, masih agak panjang urusannya kalau lewat bank. Sebenarnya kalau kita bicara ideal, karena ini adalah konsumtif, ya maka makin pendek itu makin bagus. Ya, kita pernah menghitung angka paling ideal sekitar 2-3 tahunan tuh maksimal. Ya, kenapa? Karena di tahun ketiga, kalau kita perhitungkan dengan bunga sekarang saja, itu harga mobilnya dengan dengan biaya yang kita bayarkan itu hampir sama harganya. Artinya biaya yang kita keluarkan atau uang kita keluarkan dengan nilai penurunan mobil, nah itu hampir sama. Sehingga apa? Sebaiknya sih lebih kurang 3 tahun itu udah paling bagus.